Semangat pagi di hari Selasa 22 September 2020. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan pikir, menenangkan hati di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, bersama memperhatikan sabda suci hari ini menurut catatan Lukas di dalam pasal ke-8 ayat 16 sampai dengan 18. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki tiang, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Demikian kesaksian Lukas. Memperhatikan kebenaran itu menjadi tema perenungan sabda hari ini. Anggota keluarga Allah, setiap guru pasti berharap dapat membagikan ilmunya kepada para murid yang diajarnya. Untuk itu ia akan berusaha agar murid-muridnya dapat memahami apa yang dia ajarkan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus, Sang Guru Agung itu. Ia memiliki banyak cara agar pengajarannya dapat diterima dengan baik oleh murid-muridnya. Seringkali ia menggunakan perumpamaan. Perumpamaan sebenarnya bukan untuk menutupi dan menyembunyikan tentang pengajarannya. Sebaliknya, perumpamaan itu digunakan untuk menggantung pelita supaya sinarnya lebih dapat menerangi tempat yang lebih luas. Walaupun bagi sebagian orang ajaran Tuhan Yesus itu sulit untuk dimengerti, sebenarnya bukan karena perumpamaannya, tetapi karena orang memang tidak mau dan dengan sungguh memperhatikan ajarannya. Orang-orang itu sudah bebal dan hanya menuruti pikirannya sendiri. Memang ada kalanya ajaran Tuhan Yesus masih menjadi rahasia dan orang-orang belum dapat segera memahami maknanya. Namun demikian akan tiba saatnya kebenaran akan dinyatakan. Di saat kebenaran dinyatakan, setiap orang diharapkan untuk senantiasa belajar dan menghidupi kebenaran dengan sekuat tenaganya. Sebab sesungguhnya jika orang mau mewujudkan kebenaran dalam hidupnya, maka semakin banyak lagi kebenaran yang akan dinyatakan dan diberikan
kepadanya. Sebaliknya, jika orang tidak melandasi hidupnya dengan kebenaran, maka kebenaran yang lain tidak akan dinyatakan kepadanya. Orang akan semakin kehilangan kepedulian dan kebutuhan akan kebenaran. Maka Tuhan Yesus bersabda, "Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Oleh karena itu, marilah berusaha menghidupi kebenaran yang kita terima dari firman Tuhan Allah di dalam hidup setiap hari. Sebagai anggota keluarga Allah, setiap hari kita menerima kebenaran sabda di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Ada bagian-bagian yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, karena itu kebenaran dari Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan setiap kita menjalani kehidupan berdasarkan kebenaran-kebenaran yang kita terima. Tuhan memberkati bagi setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, seringkali kita sadar kita tidak layak di hadapan Tuhan, karena setiap saat kita menerima kebenaran firman dari Tuhan. Bahkan setiap pagi melalui persekutuan doa anggota keluarga Allah, kita menerima kebenaran Tuhan, namun seringkali juga kita merasa kesulitan untuk mewujudkannya. Namun sadarlah bahwa Tuhan selalu memanggil kita di dalam ketidaklayaan kita untuk menerima pembasuhan tubuh dan darahnya, dan dipakainya untuk pemberitaan kebenaran yang sejati. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27 bait pertama dan kedua menjadi tanggapan kita, "Meski tak layak diriku." Kita bersama berdoa. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, anggota keluarga Allah, yang menyadari keterbatasan kami ketika menerima kebenaran yang Engkau berikan. Seringkali dengan keterbatasan kami
mengalami kesulitan untuk mewujudkan kebenaran yang Engkau berikan. Namun Engkau tetap memanggil kami, memakai kami, sehingga kami hanya butuh menyediakan diri untuk Engkau pakai di dalam kehidupan. Melalui aktivitas kerja kami hari ini, sepenuhnya Tuhan memakai kami, demikian juga hari-hari kami selanjutnya. Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, perbankan, keuangan, pertanian, perdagangan, dan semua lini kehidupan yang lain, Tuhan berkuasa. Kami yang sudah purna dari kedinasan pun tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan, sehingga kami tetap Engkau mampukan mewujudkan kebenaran yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami yang mengalami kelemahan ragawi pun Tuhan pakai untuk merasakan kebenaran-Mu dan mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian kami. Menolong, membimbing, mengajak anak-anak kami di suasana pandemi yang sulit, di mana mereka harus belajar dari rumah, tetap mewujudkan kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Demikian juga muda-mudi yang belajar bekerja di suasana yang sulit, muda-mudi yang berusaha untuk menemukan pasangan hidup yang sepadan. Biarlah kasih dan kebenaran-Mu menjadi dasar kehidupan yang sempurna. Allah kehidupan, sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan-pedesaan, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dimanapun berada, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Biarlah kasih setia-Mu tetap melingkupi kehidupan bangsa dan negara kami. Dengan demikian kami boleh merasakan bahwa hidup bangsa dan negara ini semakin baik, semakin sejahtera karena berkat dan kasih-Mu saja. Kami berdoa untuk para medis yang bekerja menjadi garda paling depan di dalam suasana pandemi COVID saat ini. Biarlah kasih-Mu juga yang ada, kebijaksanaan-Mu yang selalu Engkau tambahkan, Engkau curahkan bagi semua para medis yang ada, baik dokter, para perawat, karyawan-karyawan rumah sakit, dan semua yang menjadi tim pelaksana untuk kesehatan. Biarlah kasih-Mu nampak bagi kehidupan semuanya. Secara khusus Rumah Sakit Panti Rahayu di Purwodadi, kami haturkan baik tim direksi, para dokter, karyawan, dan semua tim medis yang ada. Kami serahkan saudara-saudara kami di dalam suasana yang sulit di tengah pandemi, namun karena tugas keperawatan mereka harus merawat pasien COVID seperti yang kami tahu, Saudari Santi, Saudari Tia, biarlah kasih-Mu juga yang ada. Demikian juga anak kami Ninda, kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu dalam aktivitas kerja keperawatan mereka. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Itu semua kami haturkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang bersama memantapkan langkah kehidupan, karena di dalam keterbatasan kita Tuhan tetap memanggil dan memakai kita untuk mewujudkan kebenaran-Nya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.